Thank you semuanya. Terima kasih debutnya hari ini, Pak. Jadi pas hari ini saya selesai debut. Terima kasih semua. Nah, tadi ada saya diundang makan tadi, ada yang ulang tahun, jadi kayaknya ulang tahunnya mereka nih ya, hadiah buat saya. Tadi saya diundang makan sama Ibu Winda ulang tahun hari ini. Ada Bu Feni ulang tahun juga ya. Tadi katanya ada Pak Budi Setiawan, ternyata katanya ulang tahunnya nggak tahu beberapa hari lagi ya. Tapi juga pada di grup juga kasih ucapan. Oke teman-teman, jadi memang timnya saya tadi bicara tadi udah luar biasa banyak ya. Mungkin saya juga mesti ngomong apa ya. Oke, jadi sebenarnya di dalam network marketing ini sama seperti tadi kata Pak Yones. Jadi saya masuk juga, saya adalah member ke 9.000 sekian. Sebenarnya bukan 6 bulan, malah perusahaan ini mungkin udah berjalan sekitar 9 bulan sampai 1 tahun ya baru saya bergabung ya. Nah, tapi yang penting nomor satu adalah bahwa sistem multi level marketing itu luar biasa. Yang saya selalu bilang, dulu waktu saya di usia 33 tahun, pada saat saya mau pensiun muda, pensiun kaya, guru saya mengajarkan adalah bisnis itu harus kamu yang nomor satu apa? Harus ada perkalian. Dan ternyata tuh cuma ada di multi level marketing ya. Karena kalau misalnya kita kerja, kita nggak ada perkaliannya, cuma kali satu itu teman-teman. Nah, jadi di multi level marketing tuh nggak ada batasan ya. Hari ini seorang daimyo kita bisa dapat puluhan miliar per bulannya. Nah, tapi maksud saya gini loh, kita semua juga sama, saya juga kerja dari latar belakang juga seorang pekerja, tapi itu udah ada ujungnya ya. Seorang kita pekerja yang saya sering sharing, misalnya kita sebagai seorang IT project manager, misalnya gaji saya mentok ya digaji 20 juta lebih, ya itu mentoknya gitu loh ya. Karena begitu saya mau jabat menjadi seorang direktur tuh nggak mungkin lagi, mungkin saya harus kenal orang dalam ya, keluarga mereka, baru saya kemudian bisa menjadi salah satu direksi mereka. Jadi artinya apa? Kita kerja tuh udah ujungnya sampai di situ teman-teman. Tapi di network marketing, satu titik Anda tuh bisa punya income sampai 1 miliar lebih gitu ya. Nah, jadi maksud saya adalah kita seperti kata Pak Mansur juga benar ya. Contohnya misalnya kan rata-rata kita sekarang banyak yang bekerja mungkin gaji yang 10 juta lebih. Bapak Ibu kalau misalnya di posisi samurai aja, saya nggak bilang di atas ya, samurai aja, penghasilan kita adalah antara rata-rata 50 juta sampai 150 juta untuk satu titik. Dan berapa banyak teman-teman kita yang udah satu samurai aja dia punya 2 atau 3 titik ya. Jadi rata-rata mereka bisa punya income 200 juta sampai 300 juta. Nah, artinya apa teman-teman? Kita fokus kita kerjakan di AFC 1 tahun aja. Ya. Anda misalnya bisa punya capai income samurai 100 juta aja per bulan. Sama loh dengan kita kerja di kantoran 10 tahun. Ya, maksud saya gitu loh ya. Jadi sama seperti saya juga dulu waktu saya mulai kerja di usia 20 tahun, saya masih ingat karena dulu saya kerja di IT. Saya mulai kerja dari IBM dan sampai saya kerja sampai perusahaan asing. Dari dulu gaji 400.000 sampai 20 juta lebih, mungkin kalau rata-ratanya kan adalah 10 juta lebih ya. Nah, jadi artinya apa? Saya kerja 1 tahun, misalnya Anda samurai di AFC 1 tahun kan sama aja dengan kita kerja 3 tahun. 10 tahun ya. Tapi kalau Anda kita kerja 3 tahun aja di AFC, ranking samurai aja sama dengan kita kerja 30 tahun ya, teman-teman. Jadi artinya kita masih hemat 27 tahun teman-teman ya kan, sehingga kita bisa menggunakan waktu kita banyak sekali ya untuk kita bisa membantu orang ya, melayani dan segalanya lah untuk hal-hal yang kita yang lebih positif seperti itu ya. Nah, itu aja mungkin sharing saya. Nah, teman-teman gini loh, di dalam bisnis ini pasti teman-teman selalu nomor satu bahwa di bisnis multi level marketing adalah penolakan, betul nggak teman-teman? Nah, penolakan ini umum teman-teman, jadi kita tuh harus berteman namanya penolakan ya. Jadi saya pernah baca atau guru saya pernah mengajarkan saya gini loh, penolakan itu sama aja seperti Bapak Ibu sekarang mau menjadi seorang petinju gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau jadi seorang petinju profesional, konsekuensinya apa? Berarti kita harus dipukul, betul, harus siap untuk dijatuhkan, benar nggak? Harus untuk ditinju ya. Tapi kalau dari hari pertama aja kalau misalnya kita nggak mau ditinju, nggak mau dipukul, nggak mau dijatuhkan, kita cengeng gitu kan, apakah mungkin kita jadi seorang petinju profesional? Nggak mungkin teman-teman ya kan. Nah, sama juga dengan kita seorang jadi networker ya, sama, kita pemain jaringan itu yang kita hadapin apa? Penolakan teman-teman ya, nggak mungkin. Jadi Anda cuma apa istilahnya, ya udah kita cuma istilahnya cuma berteman aja, benar nggak? Penolakan kita sebenarnya nggak terlalu susah-susah banget teman-teman. Teman-teman bisa kita pergi prospek, ada nggak teman-teman kita datang ke rumah orang aja kita masih disuguhin, benar nggak? Dikasih minum, dikasih makan. Paling selesai adalah apa? Maaf Pak ya, nah, maaf Pak Budi ya kan, kita masih belum tertarik. Hanya itu loh, benar nggak penolakannya? Nah, kemarin saya waktu ketemu salah satu konsumen stokis di Pekanbaru ya, Ibu Ating. Nah, itu juga mereka juga bisnis handphone. Dia bilang apa? Kita buka toko, yang namanya penolakan berapa banyak?
Setiap hari berapa banyak, benar nggak? Kita di depan aja juga kita mengajak orang, Pak, Bu, ya kan, silakan lihat, kan, betul nggak? Mau beli handphone nggak? Sama, itu penolakannya yang buang muka berapa banyak, benar kan teman-teman? Iya, setiap hari kita dengan ada ratusan ribuan orang loh. Jadi sebenarnya network marketing kita nggak separah itu, oke teman-teman? Nah, jadi saya selalu bilang bahwa di network marketing hanya kita bermain angka, probabilitasnya teman-teman ya. Nah, jadi saya selalu, misalnya waktu dulu saya waktu saya di IT, saya juga nggak mengerti namanya marketing, ya kan? Nah, jadi saya selalu belajar sama namanya Joe Girard, salesman mobil, ya kan? Selalu dia bilang apa? Nah, beliau ini bisa jual mobil 2-3 mobil setiap hari selama 14 tahun berturut-turut, ya. Sehingga namanya tercatat di Guinness of the Book. Intinya simple, dia bilang. Nah, dari setiap orang harus tahu namanya success rate, harus tahu tingkat keberhasilan kita. Nah, tingkat keberhasilan saya berapa? 31 beli katanya, ya. Jadi kalau 25 orang menolak, saya tambah semangat. Benar nggak? Karena 5 lagi 1 beli. Ya, teman-teman gitu ya. Nah, kemudian bertanya sama wartawan, kalau sudah 30 dan 30-30-nya nolak gimana? Dia bilang, apa susahnya kembali ke angka 1, ya kan? Semua cuma ada di pikiran kita ya. Lakukan aja gitu. Jadi intinya adalah tadi dalam network marketing tidak ada penolakan, ya. Kadang waktunya aja yang belum tepat, benar nggak? Bener, kita kadang prospek teman kita mungkin waktunya aja belum tepat, mungkin dia lagi sibuk ya kan, lagi stres. Nah, tapi kadang-kadang hasilnya, riset itu bisa datang setelahnya, ya. Yang penting kita berbagi. Oke, itu aja, salam sukses. Mudah-mudahan teman-teman semua di tahun 2022 ini bisa mencapai level lebih tinggi, minimal 1 level lebih tinggi daripada sebelumnya. Oke, go bus itu.